Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086 dari kelas R14 Akuntansi dengan mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hukum pajak. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pengumpulan dan pemungutan pajak oleh pemerintah, termasuk aturan tentang pajak yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan bagaimana pajak tersebut dibayar. Lalu, apa alasan pemerintah memungut pajak? Lanjut ke definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara, dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut juga berupa uang, bukan barang ataupun sebagainya. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Lalu yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lalu, apa saja dasar-dasar hukum pajak? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang-barang mewah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Lalu, lanjut ke ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu kontribusi wajib. Pajak merupakan kontribusi wajib yang telah dikenakan kepada warga negara yang telah memenuhi berbagai persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kedua, tidak mendapat imbalan secara langsung. Warga negara tidak akan memperoleh imbalan secara langsung, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tentang pembayaran pajak karena terlalu besar dan berlebihan. Padahal, pengenaan pajak sangatlah bermanfaat untuk kepentingan nasional. Yang ketiga, sifatnya memaksa. Ketika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka ada berbagai sanksi administrasi yang akan dikenakan. Bahkan, apabila unsur kesengajaannya berlangsung dalam waktu lama, maka bisa saja mendapat hukuman pidana. Yang keempat, pajak diatur oleh undang-undang. Pajak bukanlah aturan yang dibuat dengan sewenang-wenang. Apabila ada masyarakat yang keberatan dengan pengadaan pajak, maka harus melakukan penolakan berdasarkan mekanisme hukum. Ada beberapa undang-undang yang diberlakukan untuk mengatur pembayaran, perhitungan, dan pelaporan pajak. Lalu, apa saja manfaat uang pajak? Pajak dapat digunakan
sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Lalu, pajak juga untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya adalah untuk pertanian. Yang ketiga, pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pendirian monumen dan tempat rekreasi. Lalu, pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat reproduktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Pajak juga bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain. Pajak juga untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak seperti BBM dan sebagainya. Pajak juga untuk penyediaan layanan transportasi publik. Pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup, dan pajak juga dipakai untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu. Apa saja teori yang digunakan untuk pemungutan pajak? Yang pertama, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semua, pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak. Biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Yang kedua, teori daya pikul. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua, yaitu unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau dengan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal, seperti membangun infrastruktur. Yang keempat, teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak ibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misalnya ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu, asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal dan sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Misalnya penghasilan yang didapat dari Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri. Untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Lalu kesimpulannya yaitu hukum pajak adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pengumpulan dan pemungutan pajak oleh pemerintah, termasuk aturan tentang pajak yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, berapa jumlah yang harus dibayar, dan bagaimana pajak tersebut dibayar. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah jelas memiliki landasan hukum dan juga memiliki asas dan teori yang telah disesuaikan dalam proses pemungutannya. Jadi, dalam hal ini, setiap warga negara wajib hukumnya untuk membayar pajak. Nah,
Jangan lupa bayar pajak ya, karena pajak juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.